prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Kabarnya bagaimana Pak? Alhamdulillah. Iya Pak. Sebelumnya mohon maaf kami datang ke sini mungkin ingin memberikan beberapa pertanyaan saya terkait dengan bagaimana Bapak mengambil keputusan dalam suatu masalah di sekolah, mengambil keputusan di sekolah. Mohon izin mungkin kami ingin berbagi lah, gitu ya. Dengan Bapak, apakah ada ilmu untuk saya ambil nanti? Tapi mohon izin minta perkenalan dulu. Oh iya boleh. Nah, perkenalkan saya Wildan Taufik dari SMP Lestari Tasikmalaya. Terima kasih Pak. Ingin menyampaikan silakan kepada Ibu ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Di sini Bapak izin bertanya, selama ini bagaimana nih ketika Bapak mengidentifikasi kasus-kasus jelimet etika? Atau misalkan ketika ada kasus yang dimana sama-sama dilema membingungkan untuk diambil seperti apa keputusan akhirnya, karena dua-duanya sama-sama benar ketika mengambil keputusan tersebut. Dalam mengambil keputusan memang kalau misalkan di dua sisi itu baik, jadi itu memang seperti dilematis begitu, seperti itu. Nah itu pasti semua orang akan mengalami. Tetapi memang di satu sisi kita harus mengambil hanya satu keputusan. Nah, yang pertama itu jelas yang keputusan yang diambil itu harus memang keputusan yang benar-benar tidak memihak kepada pihak A atau B, melainkan harus memang balance secara bijak agar tidak memberatkan kepada salah satu pihak. Nah, dimana kalau misalkan ada sesuatu kejadian yang memang kan itu harus mengambil keputusan, nah itu lebih diambil kepada yang prioritas, mana yang keputusan yang harus benar-benar diambil. Memang dua-duanya baik, tetapi ada yang lebih prioritas lagi gitu. Meskipun dua-duanya baik, tapi ada yang lebih penting dari itu. Jadi lebih memilah-milih, diutamakan yang keputusan yang memang lebih penting untuk lebih baik untuk kita semua, lebih utama. Berarti ketika menjalankan pengambilan keputusan tersebut, ketika dua-duanya sama penting, seperti apa nih untuk pengambilan keputusannya, terutama pada kasus yang ada di sekolah? Itu kembali lagi lebih ditekankan ke dampak. Jadi jika keputusan A diambil, dampaknya apa? Keputusan B diambil, dampaknya apa? Kalau misalkan berdampak dua-duanya, mana dampak yang paling ringan yang tidak merugikan? Kalau misalkan dampak B lebih merugi, maka dampak A, pilihan opsi A, keputusan A yang diambil, seperti itu. Kalau misalkan dampak B lebih ringan, lebih bisa dipertimbangkan yang opsi B yang diambil gitu. Karena memang untuk segala keputusan itu atau segala permasalahan itu pasti tidak akan 50% seimbang gitu. Tapi apa namanya, ada gitu yang lebih prioritas begitu dari keputusan tersebut. Memang dilema sekali ya. Kemudian Pak, di sini ya tadi dari keputusan itu kan kita harus menggunakan seperti itu.
Mungkin apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan gitu ya sebelum mengambil keputusan tersebut, ada langkah-langkah? Mungkin untuk langkah-langkahnya sederhana, seperti biasa mengidentifikasi dulu permasalahannya apa saja, yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut, itu mengidentifikasi lagi bagaimana cara penyelesaian masalahnya, karena kita selaku pemimpin ya harus mengenali dulu akar permasalahannya, inti dari mana ini mulai permasalahan tersebut, sehingga dapat disimpulkan di akhir bahwa keputusannya pemecahan masalahnya juga jelas gitu. Dan mungkin untuk sumber masalahnya juga tidak secara jadi berbagai sumber diidentifikasi lagi, dicari sumbernya, sehingga di akhir bisa menyimpulkan untuk membuat sebuah keputusan. Tadi diidentifikasi dulu sebuah masalahnya, ya. Baru nanti setelah itu kan ada tahap-tahap tadi Pak ya, secara sederhana apa ada hal saja gitu ya, tapi yang lebih efektif Pak, yang lebih efektif dalam pengambilan keputusan ketika dihadapkan dengan dilema etika yang sesuatu yang tadi benar-benar ada yang efektif yang tidak sesuai dengan yang lebih cepat itu mungkin langsung ke permasalahannya, jadi langsung ke faktanya begitu. Secara aturan kan secara ini berbeda-beda, tapi secara realnya kan memang tidak sama dengan aturan ya. Kalau untuk masalah dari aturan lebih ke realnya, jadi realnya jadi ke di situ juga memang lebih mempertimbangkan lagi, juga lebih ke prioritas lagi sih sebenarnya. Itu memang sama-sama berat, tapi karena memang permasalahan itu tidak bisa diputuskan dua gitu kan, hanya satu keputusan, maka dari itu mau tidak mau, selama itu tidak merugikan salah satu pihak atau instansi terkait, memang harus satu gitu. Jadi lebih ke mengedepankan prioritas yang minim resikonya. Iya. Nah itu Pak, ketika dalam pengambilan keputusan tentunya pasti ada yang namanya tantangan gitu ya. Yeah. Nah tantangan dalam mengambil keputusan itu nih seperti apa nih tantangan yang Bapak rasakan gitu, ketika dalam pengambilan keputusan tersebut? Dalam tantangannya itu yang mana yang saya rasakan itu di dua sisi ada harus memutuskan di mana ada dua agenda penting itu yang memang sama-sama penting, agenda A dan agenda B yang waktunya sama-sama penting, sehingga kalau misalkan ditinggalkan salah satu akan berdampak kepada sekolah contohnya. Nah itu untuk keputusan itu memang yang saya rasakan memang berat, dilematis yang betul-betul. Tapi kembali lagi dari dampak jangka panjang, apakah kalau misalkan agenda A tidak mengikuti dulu atau bisa diwakilkan atau tidak, yang A juga bisa diwakilkan atau tidak. Kalau misalkan sekiranya tidak bisa diwakilkan, mungkin memilih opsi A. Kalau misalkan yang B bisa diwakilkan, sementara untuk dampak ke depannya, dampak jangka panjangnya masih bisa atau masih ada waktu untuk menyusul, istilahnya untuk menyusul di kemudian hari, mungkin itu opsinya. Jadi lebih ke jangka panjang dampaknya, itu lebih yang urgent yang mana gitu. Tantangannya pasti sangat berat. Sangat berat untuk tantangannya. Baik Pak, apakah Bapak punya jadwal ya jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus, jika ada itu seperti apa jadwal penyelesaian kasus? Kalau untuk secara tertulis jadwal itu tidak ada ya Bu, karena memang kalau kasus itu, kalau saya pribadi dan di sekolah itu harus cepat-cepat diselesaikan begitu.
gitu. Jika ada waktu luang dan memang tidak ada kegiatan lain, ya kenapa dinantikan gitu di apa namanya di mencari waktu yang lain. Sementara waktu yang sekarang pun atau besok atau lusa itu waktu terdekat masih bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi tidak dinanti-nanti, langsung kalau misalkan luang langsung diselesaikan begitu. Kalau memungkinkan. Jadi tadi ketika ada waktu normal Langsung aja. Tapi ketika waktunya tidak luang, makanya pasti memerlukan jadwal ulang. Ada jadwal ulang. Kalau misalkan di suatu ketika saya sedang ada tugas atau apa gitu, mungkin untuk kedepannya diagendakan gitu, tapi secara tertulis tidak. Kemudian ini Pak, untuk faktor yang mempermudah atau membantu Bapak ketika dalam mengambil keputusan ada? Kalau faktor itu banyak sebetulnya, kalau di soal itu daripada guru-guru juga masukan, sharing, termasuk dengan pihak-pihak yang lain yang memang lebih kompeten gitu ya, untuk suatu keputusan itu banyak untuk faktor-faktornya. Karena memang dalam hasil keputusan kan harus mengangkat ya kesepakatan bersama. Sementara untuk guru-guru yang lain itu kan mempunyai informasi yang berbeda. Sedangkan kalau misalkan satu sumber itu informasi itu kan akan mengerucut sedikit, kecuali kita untuk kalau untuk sama-sama kan berbagai informasi itu berdatangan sehingga dikumpulkanlah informasi tersebut sehingga menimbulkan keputusan yang bijak. Kemudian ini mungkin terakhir ya dari kami, pertanyaan terakhir dari kami, ketika pengambilan keputusan tentunya pasti ada suatu hikmah atau pelajaran ya Pak ya. Nah ini pelajaran apa nih yang bisa Bapak ambil dari setiap keputusan? Untuk pembelajaran sendiri dalam mengambil keputusan itu tidak bisa instan ya, apalagi untuk sepihak. Memutuskan sepihak itu tidak boleh karena memang itu akan merugikan pihak lain. Sementara kita bekerja di sini, kita mengajar di sini, menunjukkan suara itu tidak sendiri, membutuhkan orang lain, relasi-relasi yang lain, sehingga untuk sebuah keputusan itu harus dimusyawarahkan dulu. Dan memang kalau misalkan seperti tadi dilematis antara mengambil keputusan itu lebih condong mana yang paling penting, mana yang paling harus didahulukan. Memang dua-duanya itu penting, tetapi ada kalanya kita harus memilih satu gitu, dengan tidak mengorbankan yang lain. Gitu. Ya, tapi pembelajarannya sangat banyak sekali ya Pak ya, di sini ada kerjasama ya Pak Iya. ya. Jadi keputusan tidak mentang-mentang pemimpin tapi harus memutuskan sendiri gitu ya Pak ya, kerjasama. Mana yang lebih penting? Nah, iya. Ya mungkin terima kasih ya Pak ya atas kita berbaginya tentang sharing gitu ya tentang mengambil keputusan seperti apa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami. Amin. Terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Iya. Assalamualaikum. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi